No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini teman-teman, sahabat Dr. Tifa semuanya, saya akan ajak Anda membahas tentang topik yang nanti akan terus-menerus saya sampaikan insya Allah dalam DRTF Channel. Karena ini menyangkut keberlangsungan manusia di peradaban baru, peradaban Adam 5.0, transhumanism. Saya memulai pembahasan ini dengan mengutip artikel yang diterbitkan di Forbes tahun 2017, ditulis oleh ilmuwan Sarwan Singh. Itu judulnya Transhumanism and the Future of Humanity. 7 Ways the World Will Change by 2030. Artinya 5 tahun lagi ya, dia menulis di tahun 2017. Dan kata Sarwan Singh, transhumanism ini akan terjadi di tahun 2030. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana transhumanism, perpaduan antara manusia dengan teknologi yang saya sebut sebagai Adam 5.0, akan mengubah kehidupan kita menjelang tahun 2030. Means itu 5 tahun lagi, dan itu nggak lama lagi. Artikel ini menyoroti bagaimana konvergensi teknologi, perubahan perilaku, dan kemajuan medis akan mengarah pada era transhumanism, di mana batas antara manusia dengan mesin menjadi semakin kabur. Augmentasi tubuh melalui teknologi seperti implan, gene editing dengan teknologi CRISPR-Cas9 akan menjadi hal yang sangat umum dan bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan manusia. Tetapi juga menimbulkan pertanyaan etis tentang siapa yang memiliki akses ke teknologi ini dan bagaimana hal itu dapat memperlebar kesenjangan sosial, bukan? Brain-machine interface antar muka otak mesin yang memungkinkan transfer pikiran dan pengalaman dapat merevolusi cara kita berkomunikasi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data pikiran. Selain itu, penggunaan teknik gamifikasi dan ilmu perilaku untuk meningkatkan produktivitas juga dapat menimbulkan manipulasi perilaku jika tidak diatur dengan baik. Kemudian peningkatan empati melalui VR menawarkan potensi positif untuk pemahaman antar individu, tapi efektivitas jangka panjangnya masih perlu dievaluasi. Personalisasi ekstrim dapat meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga dapat menyebabkan isolasi atau penguatan bias jika tidak diimbangi dengan paparan perspektif yang beragam. Perubahan dalam praktek bisnis dengan integrasi AI menuntut adaptasi tenaga kerja dan pembentukan kebijakan yang memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan bersama. Nah, pada akhirnya, diskusi tentang nilai-nilai sosial menjadi krusial saat kita menghadapi pertanyaan tentang identitas manusia di abad yang baru ini, tentang etikanya, dan tentang tujuan kolektif yang akan dijadikan sebagai target bersama di tengah kemajuan teknologi yang pesat. Secara keseluruhan, artikel ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak transhumanism dan mempersiapkan diri kalau memang teknologi ini akan segera terjadi, ya semua orang, seluruh manusia di muka bumi ini harus mempersiapkan diri untuk perubahan yang akan datang, sambil mempertimbangkan implikasi etis dan kemungkinan perubahan sosial yang menyertainya. Nah, transhumanism nih. Saya akan mengembangkan analisis tentang ini lebih dalam, karena nggak cukup dengan satu point of view aja. Kita harus menggunakan pendekatan metafisika, sejarah peradaban, sains, dan tentu saja Islam futuristik. Kita tidak bisa melihat transhumanism sebagai perkembangan teknologi saja, tetapi sebagai transisi besar dari Adam 4.0, manusia biologi, ke Adam 5.0, entitas post-human yang diciptakan oleh manusia sendiri. Sekarang saya mau mengajak Anda untuk memperluas analisis dari perspektif Islam futuristik.
transhumanism dan konsep Adam 5.0. Dalam Islam, manusia itu makhluk yang telah diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Ahsanut taqwim. Dalam Quran Surat At-Tin ayat 4. Tetapi manusia juga diberikan kebebasan untuk mengubah dirinya sendiri. Ini dalam domain free will yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sudah dibuat dalam bentuk sebaik-baiknya oleh Allah, tapi mau mengubah diri, potensi fisik, intelektual, spiritualitas terbalik dibanding makhluk lain, Allah memberikan jalan kebebasannya, sebagaimana disampaikan, difirmankan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Balad ayat 10. Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebaikan dan keburukan. Ya terserah, gitu kata Allah kan. Mau mengubah diri, ya terserah. Kami sudah tunjukkan dua jalan, kebaikan dan keburukan, kata Allah. Kemudian ada lagi pelengkapnya, yaitu di Quran Surat Al-Insan ayat 2-3. Allah nyatakan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami mengujinya, maka kami menjadikannya mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Tapi ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur, gitu ya. Jadi ketiga ayat ini sebenarnya menekankan bahwa manusia memiliki free will kok. Kehendak bebas kok. Allah izinkan kok mau memilih yang mana. Mau yang baik silakan, mau yang buruk silakan, kan gitu ya. Nah, dalam konteks Islam futuristik dan transhumanism, konsep ini jadi bisa dimaknai lebih luas. Jika manusia sudah diciptakan dalam bentuk terbaik, ahsanut taqwim, apakah itu berarti perubahan biologis seperti teknologi genetika atau AI yang menyatu dengan tubuh manusia adalah sebuah penyimpangan, atau justru bagian dari kebebasan yang diberikan Allah? Ini adalah sebuah diskusi yang sangat menarik kalau kita melihat sampai kepada masa depan. Islam sendiri sudah memberikan pagar, kerangka etika, bahwa kalau seandainya manusia itu memilih untuk menempuh jalan perubahan sesuai dengan mandat free will dalam Quran Surat Al-Balad 10, dan dia ambil itu, sementara kebaikan dan keburukan itu dia jadikan sebagai konsekuensi pribadi, maka etikanya secara Islam, perubahan harus tetap dalam batas yang tidak menghilangkan esensi manusia sebagai khalifatul fil ard. Jika manusia mengubah dirinya dengan cara menjadikannya lebih baik dalam ibadah dan amanahnya sebagai khalifah, ini tentu sejalan dengan kehendak Allah. Namun, jika perubahan itu justru menjauhkan manusia dari fitrahnya atau bahkan menyalahi keseimbangan alam, maka itu bisa menjadi bentuk penyimpangan, bergerak menuju keburukan. Sekarang, apakah transhumanisme ini merupakan bentuk penyempurnaan dalam tanda kutip atau justru penyimpangan dari bentuk terbaik manusia? Sesungguhnya manusia itu dalam free will-nya ya selalu memiliki upaya menjadi Tuhan atas tubuhnya sendiri. Transhumanisme ini adalah refleksi dari upaya tersebut. Dalam konteks futurisme Islam bisa dilihat ini sebagai fase menuju kepada Adam 5.0. Nah, manusia ternyata pada saat ini sudah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan gene editing, mengedit gene, menanam implan AI di otaknya sehingga otaknya bisa punya IQ 300 bahkan lebih, atau mentransfer pikirannya ke mesin, brain machine interface. Apakah kemudian dia ini masih makhluk ciptaan Allah atau sudah menjadi makhluk baru hasil ciptaan manusia? Batasan fitrahnya ada di mana nih? Maka transhumanisme ini menguji batas fitrah antara manusia natural, Adam 4.0, dengan manusia yang sepenuhnya terintegrasi dengan mesin dan AI, yaitu Adam 5.0. Apakah transhumanism teknologi ini termasuk dalam tahrif al-fitrah, merusak fitrah manusia, atau sesuai dengan free will Al-Balad ayat 10, justru kelanjutan dari potensi manusia sebagai khalifatul fil ard? Nah, kita bisa mengkritik ya terhadap konsep transhumanism ini. Islam melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki ruh, dan itulah hubungan antara manusia dengan Tuhannya.
Nah, seandainya manusia ini menjadi transhumanism, bahkan kesadaran pun bisa diunggah ke cloud, mind uploading, lalu di mana posisi ruh dalam konsep ini? Apakah Adam 5.0 ini masih memiliki ruh, sebagaimana seharusnya ruh itu ditiupkan oleh Tuhan, oleh Allah kepada satu sosok manusia yang dia ciptakan? Apakah di manusia transhuman Adam 5.0 Allah pun juga memperlakukan hal yang sama? Kemudian kalau kita lihat dari sisi perspektif sejarah, transhumanisme ini sebenarnya adalah sebuah kelanjutan peradaban lama, zaman dulu. Sebagaimana saya tulis di dalam evolusi Adam 1.0, Adam 2.0, Adam 3.0, dan lalu kemudian kita Adam 4.0 sehingga menuju kepada transhumanism Adam 5.0. Di antara itu ada mitologi tentang dewa-dewa kuno yang sesungguhnya berbicara tentang peradaban transhumanism di masa lalu. Topik ini nanti akan saya buatkan video yang tersendiri supaya Anda lebih memahami konsep apa yang saya sampaikan. Nah, kalau kita lihat dari sisi sejarah ya, peradaban maju itu seringkali mencapai titik kritis teknologi. Dan ketika titik kritis itu terlampaui, peradaban itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Misalnya, ribuan tahun yang lalu ada peradaban Atlantis, ada peradaban Mesir kuno, dan ada peradaban yang jauh lebih tua daripada kedua peradaban yang saya sebutkan tadi. Nah, apakah pada peradaban tersebut sudah terjadi peradaban transhumanism? Dan apa yang terjadi pada peradaban tersebut? Sampai dengan hari ini, kehancuran yang ada pada kita semua. Nah, makanya Allah sendiri sudah menyebutkan bahwa memang ada manusia sebelum Adam 4.0 dan mungkin sudah mengalami fase ini sebelumnya, fase transhumanism sebelumnya. Tetapi Allah hancurkan karena menyalahi fitrah. Sekarang dengan teknologi bergerak menuju kepada transhumanism untuk abad sekarang, Adam 5.0 untuk peradaban sekarang, apakah kita ini sedang mengulang siklus sejarah? Sekarang, kalau dari perspektif sains dan teknologi, persoalan ruh, Adam 4.0 diberikan ruh pada saat penciptaannya. Bagaimana dengan Adam 5.0? Apakah AI mampu membuat ruh buatan? Jika AI nanti akan semakin maju dan semakin maju, ketika dia memiliki kesadaran, apakah kesadaran ini hanya soal kompleksitas atau ada unsur lain yang tidak bisa ditiru oleh mesin, termasuk di sini adalah ruh? Maka Anda bisa melihat sisi bahaya ketika AI makin lama akan makin memimpin bumi ini. Ketika AI akan makin menggantikan banyak peran manusia, termasuk dalam pengambilan keputusan global. Jika AI yang berbasis algoritma sekuler mengatur manusia, lalu bagaimana Adam 5.0 ini nanti menghadapi nilai-nilai Islam dan spiritualitas? Dari sisi eksploitasi bioteknologi, teknologi CRISPR akan membuat transhumanism manusia Adam 5.0 didesain sesuai standar tertentu. Dan ini nanti akan bisa menciptakan kelas biologi tertentu, kelas biologi yang baru, di mana manusia yang kaya bisa meningkatkan kecerdasannya, sedangkan manusia yang miskin akan semakin tertinggal. Bagaimana nih konsep nilai-nilai Islam menghadapi situasi ini? Sekarang kita mencoba untuk mencari solusi, mencari titik temu. Kalau tidak ketemu titik temu, kita mencari titik singgung. Apakah model Islam futuristik bisa menghadapi era transhumanisme? Bagaimana kalau kita membangun ekosistem alternatif? Ketika kita tidak bisa menghentikan transhumanism, tapi kita bisa membentuk arus alternatif berbasis Islam futuristik. Bagaimana jika kita mendefinisikan fitrah digital? Jika manusia nanti akan menjadi cyborg, Adam 5.0, cyborg, bagaimana kita memastikan bahwa ruh tetap menjadi bagian utama dari eksistensi manusia di masa depan? Kemudian PR berikutnya adalah bagaimana kita mempersiapkan generasi muslim untuk era Adam 5.0.
Bagaimana kita mendidik umat Islam agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi pemimpin era transhumanisme yang tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Jadi simpulannya, dengan melakukan sintesis terhadap artikel Forbes yang tadi sudah saya sampaikan, dan kemudian kita melakukan analisis multidimensional termasuk melakukan analisis dan sintetis tentang nilai-nilai Islam, maka kita melihat bahwa transhumanism sesungguhnya menurut Forbes hanya sebagai bentuk evolusi teknologi. Tapi jika kita melihat dengan sudut pandang lebih luas dan mendalam, senarai kita harus selalu melandaskan segenap pemikiran dan pertimbangan kita kepada Al-Quran sebagai petunjuk kebenaran yang tak terbantahkan, maka kita bisa melihatnya sebagai fase peradaban yang lebih dalam. Ini bukan hanya soal inovasi, tapi juga pertarungan nilai, fitrah, dan kendali atas peradaban manusia. Kita harus memahami arah perubahan ini dan kemudian mengembangkan Islam futuristik sebagai solusi agar manusia tidak terjebak dalam nantinya kehancuran Adam 5.0, tetapi justru bisa menjadi khalifah digital yang tetap terhubung dengan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini adalah part 1 dari topik transhumanism yang nanti akan secara terus-menerus insya Allah akan saya sampaikan untuk melengkapi puzzle-puzzle Anda menghadapi peradaban baru Adam 5.0. Tulis komentar terkeren dan tercerdas Anda. Sebarkan video ini, bangkitkan kesadaran. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tergugah dan bangun kesadarannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.